2, 3. Oke, malam dokter. Dokter mungkin ngelihat yang lagi viral belakangan ini, dokter juga mungkin pernah angkat podcast sama dia. Nah, ini seperti apa sih dokter? Mungkin bisa dijelaskan ketika tahu video viral tersebut. Video viral yang mana yang dengan WNI ya, WNA Korea. Benar. Saya sih melihatnya di sini saya kan orang lain ya, gitu. Melihatnya ya simpatik juga kepada ibu yang kehilangan anaknya. Tapi di sini juga saya agak bingung kenapa bisa terjadi hal yang seperti itu. Karena ada videonya di mana ada anaknya ya teriak-teriak, padahal kan itu ibunya. Kok bisa seperti itu? Makanya maksud saya ini di sini saya sebagai dokter melihat bahwa psikologis anaknya tuh kok bisa ketakutan sama ibunya gitu kan. Berarti di sini yang disalahkan itu sebetulnya tuh tidak bisa ada yang benar dan salah, itu relatif gitu kan ya. Kalau di sini saya sebagai orang luar hanya bisa melihat intinya kita tidak bisa menghakimi seseorang mana yang benar dan salah tanpa tahu kebenaran yang sebenarnya gitu kan. Saya juga tidak tahu bagaimana hubungan antara anak-anaknya dengan orang tuanya itu dan juga dengan pihak ET gitu kan. Jadi di sini sih saya turut prihatin kepada ibu yang yang ibaratnya dipisahkan dengan anak-anaknya. Tapi di sini juga saya nggak tahu kan alasan seperti itu kenapa, karena ada juga yang info bahwa si anak ini berusaha untuk bunuh diri juga kan, ada juga kan ya. Berarti kan psikologis anaknya ini sudah ada mental ill, ada kesehatan jiwanya ini terganggu. Berarti kita fokusnya itu adalah untuk building bagaimana fokusnya kepada kesehatan jiwa anak-anak. Mau itu dia ada di manapun, sebaiknya ibunya, bapaknya itu berkoordinasi dengan baik supaya membangun kesehatan mental dari anaknya. Jadi mengesampingkan ego masing-masing gitu kan ya. Makanya dengan viral itu sendiri di satu sisi bayi itu memang harus ada dalam pengawasan orang tua gitu kan. Tapi ada juga memang orang tua yang kadang-kadang juga ada sistem yang namanya ada penyakit yang disebut baby blues. Baby blues itu dimana ibu itu bisa melakukan hal-hal yang membahayakan anaknya. Otomatis di situ kalau misalnya ada ternyata seorang ibu didiagnosis baby blues, orang di sekitar harus bisa menyelamatkan bayinya, karena kalau ibu itu yang baby blues dia bisa membahayakan nyawa bayi gitu kan ya. Makanya di sini juga kita harus tahu sebenarnya apa penyebab si bapak ini memisahkan dengan anak-anaknya. Jadi kalau dari saya sendiri sih memang turut prihatin, akan tetapi harus dilihat dari berbagai sisi gitu. Kenapa anaknya bisa mau bunuh diri yang sudah lumayan ini kan ya, umurnya bukan anak kecil lagi. Terus si bayi juga kenapa seperti itu, takutnya ada pernah didiagnosis baby blues. Makanya ini si ibunya, ibu WNA Korea ini juga saya rasa harus ada konseling nih dengan psikolog, dengan psikiater. Jadi di sini jangan hanya menyalahkan pihak lain, akan tetapi harus dilihat juga nih dari dalam rumah tangganya sendiri seperti apa, anak-anaknya, bapaknya, ibunya. Nah, semuanya harus introspeksi, termasuk pihak ketiga pun sebetulnya saya tidak menyarankan untuk masuk kalau misalnya mereka masih belum jelas itu statusnya. Jadi ini ada pelajaran juga untuk kita semua. Kalau kita melihat itu rumah tangganya belum jelas statusnya, lebih baik jangan masuk ke lingkungan rumah tangga yang
belum ada perceraian. Jadi untuk semua orang yang single di sana, saya sarankan untuk membiarkan rumah tangganya itu jelas seperti apa, hak asuh anaknya ada di mana, barulah boleh mungkin ya pihak ketiga itu masuk, karena orang ini sudah jelas statusnya bercerai, kemudian hak asuh anaknya ada di tangan ayah gitu. Tapi kalau misalnya sekarang belum jelas, saya juga memang tidak menyarankan kepada siapapun itu untuk mengambil bayi yang memang bukan anaknya gitu. Di sini pun saya tetap ini ya, kalau untuk orang lain gitu. Tapi kalau ayahnya berhak untuk mengurus anaknya karena itu kan ayah kandung. Tapi kalau orang lain, saya rasa harus jelas ya gitu, karena gimana pun juga hak asuh anak itu ada pada ayah atau ibu setelah perceraian. Kalau masih belum bercerai, lebih baik diperjelas dulu aja nih statusnya gitu kan ya. Kak, kan kemarin sempat beberapa tahun yang lalu itu ya Dr. Siska sempat podcast juga sama si TE juga nih tentang klarifikasi bahwa banyak yang bilang dia pelakor. Nah terus sekarang lihat juga terjadi lagi dia dituduh pelakor sama netizen. Gimana sih Kak, sosoknya mungkin emang dia hobi pelakor kah atau bagaimana gitu? Kalau waktu itu kan sebetulnya bukan pelakor ya, kalau yang waktu itu lebih ke arah misunderstanding ya, diisukan gitu kan. Makanya waktu itu podcastnya juga sambil ketawa-ketawa karena itu isu, dan saya juga ngomong itu bercandaan gitu kan ya. Waktu itu dia sih cerita sama saya kalau dia ini tuh pernah mengenal secara online lewat salah satu komedian, tapi belum pernah bertemu. Jadi kan ibaratnya DM-an lah ya gitu loh. Saat itu pun DM-annya itu DM yang lama. Jadi si komedian ini pun belum ada status suami istri ya dengan siapapun. Waktu itu dia statusnya tuh single, duda gitu. Jadi menurut saya waktu itu dia bukan pelakor karena DM-an sama orang yang statusnya single. Akan tetapi mungkin ya intinya sih kalau yang waktu itu berbeda dengan sekarang, memang isu gitu kan. Nah saya ini kan tuh memang ternyata isunya tuh sekarang juga sama. Intinya ini sih introspeksi untuk kita semua perempuan, hati-hati dalam memilih pasangan gitu, karena apapun itu lebih baik kita berhubungan dengan orang yang sudah jelas statusnya, karena akan jadi backfire untuk kita. Kalau memang orang itu statusnya belum jelas sih, kita mending jauh-jauh aja gitu ya. Ini sih memang yang namanya perasaan kita juga nggak bisa mengatur kan ya. Akan tetapi lebih baik kita rem dulu lah sampai orang itu jelas statusnya. Misalnya orang itu ibaratnya tuh menyatakan cinta atau apa, saya sarankan sih untuk perempuan-perempuan lebih jelas, karena di sini tuh yang dirugikan dan konotasinya negatif ini adalah perempuan. Padahal kesalahannya itu bukan hanya di perempuan gitu, bisa juga kesalahannya ada di laki-lakinya. Tapi korbannya, stereotipnya itu kepada perempuan, dikatain pelakor gitu. Jadi kita sebagai perempuan tidak bisa menyalahkan netizen untuk memberikan stereotip, tapi kita bisa mencegah diri kita supaya tidak diberikan sebutan tersebut. Caranya bagaimana? Caranya ya kita harus membatasi diri, jangan sampai berhubungan dengan suami orang. Itu jangan sampai kita terlibat asmara dengan orang yang statusnya itu belum jelas. Gitu kan ya. Dan saya rasa juga ini pelajaran lah untuk kita semua. Padahal kan yang salah itu bukan hanya Ete, bisa juga kan semua di sini mereka bertiga tuh pasti ada porsi masing-masing, tapi kan kita tidak tahu gitu. Cuman sebagai orang di luar rumah tangga itu lebih baik kita menghindari sesuatu yang sedang ada masalah gitu. Ini pelajaran lah untuk kita semua supaya menghindar dari hal-hal yang
belum jelas gitu statusnya. Ini kan misalnya belum bercerai, ya kita sebagai perempuan single, perempuan ya minta ketegasan kepada laki-lakinya, kamu urus dulu anak istrimu, statusmu sudah jelas, baru menghubungi lagi ini gitu. Jadi jangan sampai belum jelas statusnya tapi sudah apa ya ibaratnya tuh sudah ada hubungan gitu, karena nanti akan dampaknya buruk untuk perempuan sendiri gitu ya. Di sini juga ya kepada laki-laki juga sama, jangan egois untuk kalau ibaratnya kalau di muslim mungkin kan ada istilah istri kedua, istri ketiga, tapi itu pun harus ada izin kan dari istri pertama. Semuanya adalah keterbukaan gitu. Kalau memang mereka menganut sistem agama muslim yang membolehkan istri lebih dari satu, ya itu pun dibicarakan baik-baik dengan istri pertama. Jangan sampai istri keduanya ini tuh tidak diketahui oleh publik, jangan sampai istri keduanya ini dijadikan bahan gunjingan gitu kan ya. Itu kan sah-sah saja sebetulnya, tergantung dari kesepakatan suami istrinya. Mungkinkah misalnya istri yang pertama tidak punya anak, atau misalnya ada hal-hal lain lah yang mungkin ada juga yang menolong kan. Istilahnya kita harus bercermin kepada Nabi Muhammad yang memang Nabi Muhammad pun memiliki lebih dari satu istri, akan tetapi jelas alasannya gitu kan. Nah di sini berarti seorang laki-laki itu harus bisa terbuka, tapi kalau ternyata istrinya tidak mengizinkan, ya otomatis diselesaikan dulu permasalahannya. Jangan sampai orang lain itu jadi ikut-ikutan ke permasalahannya. Dan intinya harus bisa juga membatasi bahwa kalau belum selesai ya udah jangan ada hubungan yang lain dulu gitu, karena kan berarti kan di sini istrinya juga kan tidak terima kan ada orang ketiga, kemudian istrinya juga bingung dengan status anak-anaknya. Intinya semuanya harus diselesaikan baik-baik, dan ini juga sangat disayangkan sebetulnya sampai dia viralkan gitu kan, karena efeknya jadi kemana-mana. Suaminya juga kan jadinya malu gitu kan ya. Sekarang juga dikeluarkan juga apa, resign kan dari pekerjaannya, atau itu juga sebetulnya tuntutan dari perusahaannya untuk segera resign karena kan ada mencemarkan gitu kan. Jadi di sini juga harus difikirkan baik-baik, karena gimana pun juga ini adalah ayah dari anak-anaknya. Otomatis ketika dia tidak bekerja, penghasilannya menurun, itu akan berakibat juga untuk anak-anaknya gitu. Jadi di sini kalau misalnya ibu-ibu mau memviralkan, difikirkan baik-baik, baik buruknya jangan sampai nanti berefeknya juga ke anak-anak, karena anak-anaknya juga akan malu, oh ada di mana-mana ternyata bapak saya ini begini begitu. Jadi kalau urusan personal sebaiknya tuh diselesaikan dulu dalam lingkungan itu, baru kalau sudah tidak bisa ketemu, baru jalur hukum dan jalur viral ya. Kalau saya sih selama ini memang tidak merekomendasikan untuk segala macam itu diviralkan, apalagi di sini ada anak, kan jejak digital tidak bisa dihapus ya gitu. Untuk ibu-ibu juga nih, kalau misalnya suami masih ibaratnya harus dipikirkan lah, karena kalau aku lihat kayak FOMO ya sekarang tuh, yang selingkuh gitu tuh semuanya diviral-viralin gitu. Ada juga efek yang dia memviralkan suaminya, ada yang balikan, ada juga cerai, tapi dia juga tetap minta uang sama suaminya kan. Di satu sisi kita harus menempatkan diri di posisi orang yang diviralin itu. Misalnya suaminya itu diviralkan karena selingkuh sampai ini, tapi ujung-ujungnya minta uang sama suaminya, minta nafkah. Ya gimana ya, maksudnya kita juga harus tahu sebagai manusia tuh harus menempatkan diri di sepatu orang lain. Kalau kita yang diviralkan tapi masih butuh juga sama kita, itu kan maksudnya bagaimana gitu kan. Sebelum memviralkan suami, pikirkan baik-baik apakah kita masih butuh nafkahnya gitu, apakah nanti
ada efek yang tidak baik untuk pekerjaan suaminya. Jangan sampai sudah viral suaminya dipecat tapi masih minta uang juga sama suaminya. Gitu. Di situ kan harus dipikirkan baik-baik untuk ibu-ibu. Kalau masalah seperti ini mau diviral-viralkan itu pikirkan sendiri baik buruknya, karena itu akan berefek sampai ke depannya, jejak digital, kemudian pekerjaan, kemudian nanti kalau ada anak dia juga tahu bahwa permasalahannya itu aib keluarganya itu sampai ke publik, sampai menjadi perbincangan orang. Jadi di sini kalau bisa semua masalah itu bisa diselesaikan tanpa melibatkan banyak orang, lebih baik diselesaikan di lingkupan terkecil, kekeluargaan. Jangan apa-apa publik gitu. Harus dipikirkan lagi kerugian untuk diri sendiri, untuk anak kita, untuk kedepannya bagaimana psikologis dari anak-anak yang ada jejak digital. Mungkin ada bullying nanti kedepannya, ibaratnya oh ini kan bapakmu nih ada orang ketiga, ada pelakor ibumu. Nah itu juga harus dipikirkan baik-baik, karena sesuatu itu pasti ada baik dan buruknya. Mungkin kan kebaikannya orang-orang jadi bisa menolong dia gitu kan ya, tapi kan ini kan keluarga. Kalau misalnya tidak ada jalan yang betul-betul ini, ya mungkin baru jalan terakhir gitu kan, viral-viral seperti itu. Dok, tapi sosok dari Ete sendiri seperti apa sih yang dokter lihat atau Dia sih sosoknya ceria ya, ceria, kemudian emang seksi sih gitu kan, ceria, seksi. Selama ini saya tidak pernah ada masalah sih sama dia. Sosoknya ya gitu aja sih yang saya tahu, orangnya ceria, seksi, dan apa adanya gitu. Dia baik sih, dia baik gitu. Tapi mengenal dekat nggak dok sama si? Dia pasien saya, sering bertemu di sini, lebih lah dari 6 kali untuk treatment. Jadi lebih ke perawatan, kemudian kita ngobrol. Itu pun ya karena ada isu-isu, ya aku bercanda, itu gimana sih ceritanya, gini-gini, paling saya nanya seperti itu, kemudian dia memberikan klarifikasi gitu. Untuk yang sekarang pun dia belum ada jawaban sih, mungkin gimana pun juga kan ada rasa malu, shock seperti itu kan ya. Saya sih di sini berempati untuk ibunya yang dipisahkan oleh anaknya, tapi lebih baik juga ibunya juga untuk memeriksakan diri ke psikolog, kemudian ke psikiater gitu kan. Di sini juga bapaknya juga sama, harus bisa merangkul ibunya, karena bagaimanapun seorang anak itu butuh figur ibu, dan anaknya pun harus dirangkul, jangan sampai dipisahkan dan diberikan hal-hal yang tidak, karena ada dengar-dengar juga katanya anaknya itu di brainwash lah, diberikan hal-hal yang tidak baik tentang ibunya, tapi anaknya juga kenapa tuh bunuh diri, mau bunuh diri, berusaha ada intinya kalau yang saya tangkap anaknya ini stres karena masalah orang tuanya gitu. Berarti kan harus diselesaikan dengan baik-baik supaya tidak ada korban. Sampai ada anak juga yang curhat, dia beberapa kali berusaha ada tindakan bunuh diri. Itu kan sudah jelas kalau ada tindakan bunuh diri berarti ada gangguan kejiwaan gitu kan, ada mental disorder yang harus segera dikonsultasikan ke dokter itu. Tapi nyangka nggak sih dok, maksudnya sampai sekarang di ET diusulkan sebagai pelakor, dan mungkin pas mengenal ET sendiri emang ada cerita-cerita menjadi pelakor atau seperti apa gitu. Kalau itu kan sebetulnya urusan pribadinya ya, akan tetapi sih waktu itu ya ada isu itu memang beberapa kali kan ya, yang Sule itu ya mungkin resiko jadi perempuan yang menarik, seksi gitu kan ya. Intinya sih dulu memang ada beberapa kali kan diisukan, cuman untuk yang sekarang ini juga saya juga tidak pernah mendapatkan pernyataan dari dia, dan saya juga tidak bisa berbicara
banyak mengenai itu. Yang saya tahu dia ini tuh orangnya sih ceria, baik, menarik gitu. Dan pasien saya ya mungkin di sini dia ada di dalam situasi ke bawah-bawah rumah tangga orang yang memang rumah tangganya juga sudah tidak baik gitu loh. Jadi apapun itu sebaiknya memang ibu bapak ini harus menyelesaikan gitu. Dan termasuk Trisa juga dan maaf maksudnya si Ete juga harus apa ya, maksudnya keluar dulu lah dari lingkungan tersebut sampai masa permasalahan mereka selesai, hak asuh anak, kemudian statusnya jelas gitu. Karena efeknya jadi jelek juga kan, stereotipnya terhadap dia. Artinya nggak ada komunikasi sampai sekarang ya, Dok? Aku ada hubungi tapi memang dia belum respon. Dok, ngelihat suami bantah kalau misalnya Ete ini jadi pelakornya, gimana Dok? Ya setiap orang kan akan memiliki argumentasi, kemudian akan memiliki excuse ya, alasan-alasan gitu. Dan itu sih ya kembali lagi terserah dari si bapaknya ya, karena kan orang juga bebas berasumsi, si bapak ini juga bebas untuk menolak gitu loh, kecuali kalau memang udah jelas ada bukti bagaimana gitu kan. Itu kalau saya sih di sini ya terserah bapaknya, mungkin memang itu saya tidak tahu gitu loh. Ya setiap laki-laki berhak lah untuk dia memiliki excuse gitu kan, alasan. Saya sih berharap si bapak ini menyelesaikan dulu aja lah, supaya tidak ada pihak lain yang kebawa-bawa. Selesaikan dulu rumah tangganya, isu-isunya dengan anak, dengan istri. Itu terkait dia merasa tidak ada hubungan ya, itu balik lagi kan ya ke dia, itu haknya dia untuk membantah gitu. Terakhir mungkin anak-anaknya juga dipaksa untuk beri penjelasan tentang kasusnya. Itu dipaksa? Pokoknya memberi penjelasan. Sebetulnya sih di sini menyayangkan ya, sampai ada anak kecil ikut-ikutan klarifikasi. Dan ini saya juga di sini saya kurang paham sih ya bagaimana mengenai kalau hal itu sebenarnya harus ditanyakan ke lembaga-lembaga perlindungan anak ya, karena ini kan anak kecil ini tuh belum, kalau misalnya kita di pengadilan aja belum bisa kan pernyataannya itu belum bisa dijadikan hal yang 100% betul gitu loh. Kenapa? Karena kan mungkin bisa aja dalam tekanan atau apa. Ya intinya sih sangat disayangkan sampai anak kecil harus ikut-ikutan, dan pasti juga dia akan menjadi bahan perundungan kan di lingkungan sekolahnya gitu. Ya itulah tadi, alangkah harus dipertimbangkan lagi ke pihak-pihak yang mau memviralkan kan, termasuk ibunya ini. Ibaratnya kalau memang tidak ada jalan keluar lagi dengan baik-baik barulah gitu, karena kan nanti psikologis anaknya. Dan saya sendiri tidak setuju kalau sampai anak kecil ikut-ikutan mengklarifikasi ke permasalahan orang tua, karena pernyataannya masih belum bisa dipertanggungjawabkan menurut saya. Terakhir mungkin yang mau dokter sampaikan melihat kasus dari ET sendiri. Yang mau saya sampaikan kepada orang yang berumah tangga, yang memiliki anak, kalau misalnya ada permasalahan lebih baik diselesaikan dengan secara kekeluargaan. Jangan pernah berhubungan dulu dengan orang ketiga. Lebih baik selesaikan dulu rumah tangganya, bagaimana status hukumnya, apakah cerai atau hak asuh anaknya ada di mana, supaya tidak terjadi perebutan.
Jadi supaya jelas nanti ibunya juga tidak merasa dipisahkan ataupun ayahnya pun tidak dipersalahkan sebagai ibaratnya merebut anak atau gimana. Jadi diselesaikanlah dengan baik-baik dan baru nanti berhubungan dengan pihak ketiga. Pihak ketiga pun sebaiknya hati-hati dalam berhubungan. Jika memang masih belum selesai, sebaiknya kita menarik diri dulu supaya tidak terbawa-bawa dan jadi mendapatkan stereotip atau panggilan yang tidak baik dari masyarakat, dari publik. Gitu. Pandai-pandailah untuk berhubungan, jangan sampai kadang-kadang kan sekarang juga banyak juga kan orang-orang yang ngaku-ngaku duda padahal ternyata belum selesai. Bisa juga ini ada juga orang yang korban laki-laki yang tidak baik yang mengaku-ngaku sudah rumah tangganya sudah selesai gitu. Kalau di sini sih saya sebagai ini untuk bukan menyoroti kasus ini, tapi memang ada juga orang yang mengaku dirinya itu sudah bercerai akan tetapi ternyata belum, jadinya kan ketipu gitu kan harus melihat itu dari berbagai sisi, jangan hanya menyalahkan salah satu sisi saja. Kalau di sini saya memang berempati untuk semua karena semuanya juga dirugikan. Baik Ete juga sama, dia juga ada stereotip yang menempel gitu kan ya. Kemudian ibunya juga sama, terpisah oleh anaknya, anak-anaknya juga sama, psikologisnya terganggu, bapaknya juga sama sekarang dia juga malu sampai harus resign. Nah di sini itu semuanya tidak ada yang diuntungkan gitu loh. Jadi saya harap mudah-mudahan bisa selesai dengan baik-baik tanpa kericuhan lagi gitu. Dan itu saja sih pesannya, berhubunganlah dengan orang yang sudah jelas statusnya dan harus selalu melihat dari berbagai sisi, jangan sampai kita judgmental saja gitu, karena bisa juga kan laki-lakinya ngaku-ngaku sudah selesai gitu kan ya, nanti lain kali kalau ternyata memang ada laki-laki punya anak, minta tuh surat keterangan cerai biar jelas, biar ibaratnya itu orang yang baru masuk itu tidak dibilang berebut laki orang atau apa. Itu aja sih, kita harus selalu mawas diri terhadap semua yang hadir dalam kehidupan kita. Oke.